dulu. Dari jam berapa, Dek? Ini anak kecil ini Dari jam 3 malam, nggak makan nggak minum. Tua ini. Waduh, nggak makan nggak minum. Enggak, yang dari tadi ngomong. Yang ikat apa mama dong? Mama yang ikat. Enggak, mama enggak punya. Mama sayang sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novia Momara. Kali ini aku akan membahas tentang seorang anak yang berada di wilayah Mesuji. Dia berusia 5 tahun. Yang kabarnya dia kakinya dirantai sama kedua orang tuanya. Apa sih permasalahannya? Yuk daripada berlama-lama, mending kita langsung tonton aja video ini. Begini cerita Wagub Jihan bertemu anak yang dirantai ibu kandung di Mesuji, Wakil Gubernur Lampung. Jihan Nurlela membagikan kisah haru usai pertemuannya dengan anak perempuan di Mesuji yang sempat dirantai oleh ibu kandungnya sendiri. Kisah ini ia ungkap melalui akun Instagram pribadinya dan menggambarkan kondisi keluarga yang begitu kompleks serta penuh keterbatasan. Dalam unggahan tersebut, Jihan menceritakan bahwa sang ibu yang ia sebut Ibu E menikah pertama kali di usia yang sangat muda, yakni 14 tahun. Wah, Masya Allah, masih muda banget ya. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai seorang anak laki-laki bernama S yang kini berusia 6 tahun. Tak lama setelah menikah, suaminya meninggal dunia. Masya Allah. Tak berselang lama, Ibu E kembali menikah dengan suami keduanya yang juga memiliki latar belakang pendidikan rendah. Bahkan keduanya tidak menyelesaikan sekolah dasar. Dari pernikahan kedua ini, mereka dikaruniai seorang anak lagi, T, yang kini berusia 2 tahun. Namun, ujian berat datang ketika anak kedua tersebut lahir dengan penyakit jantung bawaan dan kondisi labiopalatosisis atau bibir sumbing dan langit-langit mulut terbelah. Ya Allah, ujiannya berat banget ya. Karena penyakit dan keterbatasan ekonomi, anak T mengalami stunting dengan berat badan hanya sekitar 5,3 kilo. Masya Allah, kecil banget ya. Keluarga kecil ini tinggal di kawasan register wilayah yang sulit dijangkau bantuan pemerintah. Bahkan tempat tinggal mereka disebut masih menum. Menurut penuturan Jihan, peristiwa perantaian anak S bermula dari kekhawatiran orang tuanya Ibu E dan suaminya takut anaknya bermain ke sungai atau jalan raya karena sebelumnya S pernah hampir hanyut di sungai. Ya Allah, wajar ya. Atas dasar itulah mereka nekat merantai anak S agar tidak keluar rumah. Nih, jadi begini ya ceritanya ya guys ya. Jadi ayah ibunya ini kan mau mengantar kontrol anak bayinya, anak yang baru berusia berapa tahun ini. Adik dari yang dirantai ini dibawa kontrol ke rumah sakit karena keadaan kendaraan yang tidak memungkinkan untuk membawa anak yang dirantai ini. Jadilah anak ini ditinggal di rumah sendirian. Ini kan katanya, mohon maaf banget ya, sekolah dasar juga nggak selesai. Jadi mungkin pemikirannya ya sudahlah, yang penting saya tidak mau merepotkan tetangga ataupun keluarga. Jadilah anak ini ditinggal di rumah dengan cara dirantai, karena kalau cuman ditutup pintunya dikunci, takutnya anak ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena sebelumnya tuh katanya hampir hanyut di sungai, dan itu sangat membuat kedua orang tua tuh bingung ya, karena yang satu lagi sakit mau dibawa ke rumah sakit, yang satu harus ditinggal di rumah sendiri karena nggak ada yang jagain. Oke, daripada kita penasaran, yuk mending kita lihat dulu video anak yang dirantai ini. Ini
Ini anak kecil ini. Ya Allah. Nggak makan nggak minum. Sampai nggak makan nggak minum karena mungkin memang rumah sakitnya cukup jauh ya. Mungkin karena uang juga nggak ada ya, mau ninggalin makan untuk yang ini juga nggak ada. Mungkin mereka juga untuk buat makan di jalan juga nggak ada ya, karena mungkin yang penting anak yang ini dapat penanganan dulu. Sangat memprihatinkan ya kondisi di wilayah Mesuji yang pelosok ini karena nggak dapat bantuan dari pemerintah karena keadaan yang tidak memungkinkan ya, karena mungkin terlalu jauh untuk dijangkau mendapatkan bantuan. Kita lihat dulu beberapa komentar dari netizen yang begitu ucapannya begitu menyakitkan ya untuk didengar, karena mungkin mereka juga tidak tahu dari inti permasalahannya kenapa anak ini harus dirantai. Alhamdulillah suamiku yang sekarang walaupun anakku bukan anak kandungnya, tapi kalau kemana-mana selalu diajak. Ya karena yang pertama kan kataku tadi ya, karena mungkin keadaannya tidak mungkin untuk dibawa, mungkin karena susah, karena motornya itu nggak bisa untuk bawa 3 orang gitu ya diboncengnya, jadi ditinggalinlah di rumah sendiri. Komnas Perlindungan Anak kemana ini? Ya memang harusnya ini dapat perhatian khusus ya untuk yang tidak mengetahui persis gitu keadaannya di sana. Sebenarnya kasihan banget. Itu akan jadi trauma seumur hidup seorang anak, apalagi dia perempuan. Ya betul banget. Pasti dia mengingat banget ya kejadian waktu dia kecil ketika dia harus mengerti keadaan orang tuanya, harus dipaksa harus memahami keadaan orang tuanya yang tidak memungkinkan untuk semuanya itu dibawa kemana-mana. Ya semoga anak ini bakalan jadi anak yang sukses ke depannya. Cepetan laporin polisi aja biar nggak terjadi hal lebih buruk lagi, ya Allah. Ya semoga kakaknya nanti tahu lah ya berita yang udah dijelasin, karena kalau bisa jangan kita tuh berpikir buruk dulu tentang kedua orang tuanya, karena bisa jadi memang keterbatasan pemikiran setiap orang tuh beda-beda. Jadi kita tuh nggak bisa memang ngejudge langsung orang tuanya yang jahat, karena kita tuh nggak ada di posisi dia di sana, kita nggak tahu keadaannya, dan setiap cara orang berpikir itu memang beda-beda. Intinya orang tua ini pengen yang terbaik untuk anaknya juga. Ya memang kelihatannya usianya cukup jauh ya antara suami dan istri. Tapi memang katanya suaminya juga walaupun udah berusia, karena pendidikannya mungkin rendah, mohon maaf, jadi pemikirannya ya sudahlah, kita cari jalan terbaik aja, karena pikirannya pasti buntu ya. Namanya juga setiap orang itu punya pikirannya yang berbeda, yang penting yang terbaik buat anaknya. Dilihat dari gerak-geriknya ini akar permasalahannya ada di suaminya. Ya wallahu alam ya, aku juga nggak bisa berkomentar yang gimana-gimana karena kita tuh nggak di posisi bapak atau si ibunya. Please anaknya jangan sampai diserahin ke mereka lagi, takut digimana-gimanain. Ya semoga enggak ya, semoga nanti setelah ini mereka bisa cari jalan keluarnya lebih baiknya gimana. Oke, dari kasus ini kita tuh intinya nggak bisa ya ngejudge seseorang karena dari sekilas yang kita lihat aja. Kita tuh nggak tahu titik permasalahan beratnya tuh di mana sampai harus anaknya tuh dirantai.
kita mungkin nggak tahu ya kalau rumahnya tuh nggak bisa digembok atau rumahnya tuh bisa untuk anak ini bisa kabur, bisa main keluar tanpa sepengetahuan siapapun, takutnya ke sungai lagi. Intinya orang tua manapun pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Intinya kita juga nggak boleh ngejudge siapapun gitu ya. Oke, sekian dulu berita aku hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan pemikiran yang baik untuk siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.